warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ja'ala man hajainhu bainal kaf wan nun. Innama amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Allahumma salli ala dzatil muhammadiyah al-latifatil ahadiyah samsi samail asrar wa mazharil anwar wa markazi madaril jalal wa qutbil falakil jamal. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik wa ta'ataf ala qulubina bimahabbatik wa tajalla arwahina bimusyahadatik wastahdim kulla duratin minan jami'al ibadatik wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Yang saya cintai dan saya muliakan segenap para habaib, para alimil ulama, para kiai, para gus, para ajengan, para sesepuh, aparatur pemerintah, TNI, Polri maupun sipil, dan juga yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, daripada guru kita bersama yang pada malam hari ini milad yang ke-30 tahun, yakni al-hajj ad-da'ilallah al-mujahid fisabilillah Gus Idris Al-Marbawi. Doakan Allah panjangkan umur beliau, berkahkan kehidupannya, berkahkan rizkinya, berkahkan ilmunya, istiqamahkan dakwahnya, menangkan perjuangannya, dan Allah hancurkan musuh-musuh yang menzaliminya. Amin ya rabbal. Dan salam takzim, salam mahabbah kita persembahkan untuk seluruh para habaib, seluruh para zuriyahnya, seluruh para habaib yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah ini malam menjadi berkah. Kita dihadiri oleh Al-Habib Salim Barakwan, yakni Ketua DPW FPI Kota Malang, dan juga Alhamdulillah ada Habib Syahrel bin Sewakar bin Salim, Al-Habib Faisal Al-Jufri, dan seluruh para ulama, para gus, para kiai yang juga hadir daripada Madura, ya Haji Ahmad Ali Wafa. Doakan seluruh para ulama kita, habaib kita, guru-guru kita, gus kita, pada akhir ini juga sampai menjelang perjuangannya, Allah istiqomahkan dakwahnya, hancurkan musuh-musuh yang menzaliminya. Amin ya rabbal. Dan juga salam terhormat untuk seluruh pada Laskar Pembela Islam dari tingkat DPD, tingkat DPW, DPC, DPRA, beserta dari dan kodarnya, makawilnya, seluruh staf pengamanan sayap juang Front Pembela Islam dari tingkat BIF, BAT, LPI, dan seluruh yang terlibat. Doakan Pak, Bu, seluruh laskar ini sedang berjuang menolong agama Allah dan bangsa Indonesia. Doakan para laskar Allah panjangkan umurnya. Jadikan setiap langkahnya ini langkah yang penuh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang alhamdulillah sampai saat ini Front Pembela Islam masih jadi garda terdepan untuk bangsa Indonesia. Di Cicurug, Sukabumi, Allah berikan ujian bagi seluruh penduduk Sukabumi, Cicurug mengalami bencana atau musibah, yang mana mengalami longsor dan banjir. Front Pembela Islam sampai saat ini masih ikut menjadi relawan mengevakuasi seluruh warga yang terkena bencana. Pesan Imam besar kita umat Islam Dr. Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab LCMADPMSS, bahwasanya Front Pembela Islam harus menjadi garda terdepan untuk agama, bangsa, dan negara. Tidak peduli pandang sukunya, Pembela Islam siapapun yang membutuhkan pertolongan saudara, takbir. Setiap Front Pembela Islam melakukan evakuasi, melakukan relawan. Saya baca riwayat dulu sebentar. Front Pembela Islam tidak pernah diliput oleh media, betul? Tidak pernah terekspos oleh media, saudara, betul? Tapi kalau Front Pembela Islam, Hizbah, lalu jihad, langsung ini media cepatnya luar biasa. FPI dibilang radikal, FPI dibilang anarkis, FPI dibilang teroris. Saudara, yang perlu diketahui bahwasanya Front Pembela Islam berjuang tidak pernah mengharapkan pangkat, jabatan, tahta. Jangankan uang 10 juta, 20 juta, 100 juta, tapi Allah, kita punya imam besar, kita punya habaib, kita punya guru, kita punya murabi. Jangankan uang yang miliaran, Bu, mohon maaf, sebelum aksi 212 Habib Rizik di markas Mega Mendung Syariah didatangi oleh tokoh intelektual dari partai politik. Partainya sebut jangan? Sebut. Sebut jangan? Sebut. Warnanya tahu apa? Merah. Warnanya apa? Partai yang warnanya merah, PKB. Tangkep lo, tangkep lo, berani. Orang wedi, orang wedi, buat bela agama Allah orang wedi, buat bela cucu Nabi orang wedi, buat bela tanah air Indonesia orang wedi. Takbir, Allah Nabi Muhammad. Habib Rizik didatangin dengan dibawa koper, isi kopernya uang 2 triliun, saudara. 2 triliun. Kota Malang saya mau tanya, kalau lihat uang 2 triliun pernah? Lihat, ini mah lihat pernah? Belum pernah lihat. Sebanyak apa 2 triliun? Bisa beli cendol kali di sini. Tapi apa kata Rizik? Ini pesannya aktor
intelektualnya bilang, Habib Rizik, tolong jangan ganggu mereka-mereka yang bermasalah di aparatur negara. Siapa saat itu? Sebut jangan. Sebut jangan. Pokoknya sudah tahu pasti gampang, saudara. Dan juga tahu partainya dari partai apa. Mohon maaf, apa jawaban Habib Rizik? Seperti saya simpulkan dari awal sampai akhir, ulama yang wajib kita ikuti, ulama yang wajib kita taati, ulama yang wajib kita rela dan lindungi adalah ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang nggak tergiur dengan pangkat, jabatan dan tahta. Apa Habib Rizik? Jawabnya apa beliau? Apa jawabnya Pak? Beliau bilang, beliau kalau bertemu dengan siapapun harus ada saksi, harus dengan saksi supaya tidak ada fitnah. Beliau menjawab cuma satu, saudara, bahwasanya uang 2 triliun demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, uang 2 triliun kan, jangankan 2 triliun, hatta engkau bawakan 1 gunung emas agar kami tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, agar kami tidak menegakkan yang hak, tidak melawan kebatilan, demi Allah, saya walaupun harus mati tidak akan pernah menjual dalam perjuangan, saudara. Uang 2 triliun gak dianggap, saudara. Akhirnya beliau berpesan kepada istri dan keluarganya, Umi, bahwasanya saat ini kita dirangkul oleh siapa? Oleh pemerintah yang zalim. Kita dirangkul buat nggak usut Ahok, buat nggak usut Pertamina, buat nggak usut yang lain-lain, wabil khusus nggak usut yang saat ini menjabat yang paling berkuasa di tanah air Indonesia, supaya tinggal diam dengan kemunkarannya, tinggal diam dengan kemaksiatannya, tinggal diam dengan kezalimannya, dengan aturannya, menyusahkan rakyat, menengsarakan rakyat, menyasar rakyat. Kita disuruh diam dan dirangkul. Saat kita diam dirangkul, kita nggak bisa, maka besok akan dipukul. Gak lama kejadian begitu, terjadi teror sniper, saudara. Habib Rizik diteror dengan tembakan-tembakan yang nggak jelas, dengan dalih latihan militer di markas Megamendung. Masuk berita apa tidak? Masuk berita apa tidak? Masuk berita apa tidak? Untuk apa? Untuk nakut-nakutin Habib Rizik, supaya Habib Rizik diam, supaya Habib Rizik bungkam, supaya tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, biar kekuasaan, aturan diatur sama mereka-mereka yang zalim, yang menuhin perut mereka sendiri. Akhirnya sampai saat ini Habib Rizik belum bisa pulang ke tanah air Indonesia. Pertanyaannya, rindu atau tidak? Rindu. Orang kompak, rindu atau tidak? Rindu. Rindu atau tidak? Rindu. Doakan Allah panjangkan umur beliau, amin, dan pulang ke tanah air Indonesia, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut, ini jam 11:30, masih kuat? Masih kuat? Masih semangat? Semangat, alhamdulillah. Gus Idris Al-Marbawi, salah satu pengurus DPD Front Pembela Islam Jawa Timur, yang mana basisnya Jawa Timur maupun Jawa Tengah, ini Masya Allah, yang perlu kita rubah doktrin-doktrin dan ideologi-ideologi pembodohan massal. FPI dengan NU tidak pernah bisa dipisahkan. Jikalau ada yang bilang FPI dengan NU ini gesek-gesekan, ini musuh-musuhan, nah ini iblisnya nih, ini iblisnya aktor intelektualnya yang benci terhadap persatuan, betul? Betul? Sekarang FPI dengan NU aswaja atau bukan? Aswaja. Aswaja atau bukan? Aswaja. Aswaja atau bukan? Aswaja. Bermazhab atau tidak? Bermazhab atau tidak? Bermazhab. Mazhabnya apa? As-Syafi'iyah, akidahnya apa? Asy'ari dan Al-Maturidiyah, betul? Amaliyahnya sama, semuanya sama. Nah, yang membedakan di mana, saudara? Yang membedakan adalah jalan perjuangannya, betul? Cara perjuangannya, betul? FPI dengan punya 3 medan juang Islam: pertama dakwah, kedua isbah, ketiga jihad. Dakwah ud'usa bil rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah, dakwahnya dengan lembut, dakwahnya dengan baik, amar ma'rufnya dengan indah. Sesudah kita dakwahin dia enggak terima, dia enggak mau, dia enggak ikut, dia enggak taat, bahkan ngelawan, maka wajib atas kita hisbah. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Sesudah isbah juga enggak kena, ditegur enggak kena, dinasihatin dengan tegas enggak kena, maka wajibnya kita apa? Jihad. Sampai sini jelas? Jadi yang bilang FPI enggak prosedur ini orang goblok nih. Yang bilang Front Pembela Islam nggak ada RT-nya orang bodoh nih. Yang bilang Front Pembela Islam ini radikal, ini juga orang bodoh. Prosedur Front Pembela Islam, Pak Bu, mohon maaf, di satu kampung ini misalnya ada tempat maksiat, ada tempat judi, ada tempat pelacuran, ada tempat homer, tempat yang munkarut syai'at walat. Kita ada prosedur, saudara. Salah satu tim kita ke sana cross check, bukti dokumentasinya kita buat, fotonya, dokumentasinya ada, videonya ada, jual beli narkoba misalnya, atau dengan zaman sekarang nih kasusnya toko sembako isinya narkoba, betul nggak? Isinya obat-obatan terlarang, Pak, yang bikin pemuda-pemudi rusak. Ya,
apa? Namanya tramadol ya, eksimer ya, double H, betul nggak? Tahu nggak Pak Bu? Pokoknya obat-obatan yang bikin anak muda jadi mabok. Kalau dia mabok dia pasti nyolong. Nah, akhirnya kita ambil bukti videonya, dokumentasinya, kita lapor ke RT ke RW. Pak RT, Pak RW, ini tempat casingnya sembako, jual beli sembako atau kosmetik. Ternyata di dalamnya dia jual miras, jual khamar, jual narkoba, jual obat-obatan terlarang. Maka dengan sangat Bapak yang punya pangkat dan jabatan yang diamanahkan oleh rakyat, melindungi, mengayomi dan melayani rakyat, ini tempat maksiat, ini tempat munkarat nih, ini tempat kalau dibiarkan bisa jadi balak, bahkan ngerusak masa depan anak cucu bangsa Indonesia. Betul nggak Bu? Ini fotonya, buktinya, videonya. Bapak wajib menindaklanjuti dalam 1 kali 24 jam untuk tutup ini tempat. Kalau 1 kali 24 jam kita beri waktu selama 3 hari buat packing agar ini warung toko ini tutup. Tapi bila mana 3 hari tidak juga ditutup, maka jangan salahkan umat Islam yang menutup ini tempat. Nah, kira-kira sampai sini masuk akal? Masuk akal. Maka ketika FPI melakukan isbah dan jihad udah dengan prosedur dulu, tapi terkadang itu tempat maksiat dilindungin, dibackingin, dilayanin oleh siapa? Mereka aparat pemerintah yang zalim, yang bejat, yang hianat dengan undang-undang, hianat dengan Pancasila, hianat dengan Ibu Pertiwi. Mereka bela tempat maksiat, mereka lindungi tempat maksiat. Tatkala Front Pembela Islam mau aksi hisbah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu toko langsung tutup duluan, betul nggak? Itu toko biasanya langsung diinfokan duluan oleh mereka-mereka yang kerja sama nih, kong kali tong nih biasanya nih. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya diekspos lah. Front Pembela Islam melakukan pengerusakan, Front Pembela Islam melakukan aksi anarkis. Yang diekspos cuma sisi buruknya doang, yang diekspos juga terkadang banyak hoaxnya. Karena jangan salah, siapa yang menguasai media, dia bisa buat apa saja. Dia bisa penggiringan opini, dia bisa buat framing, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Contoh, Habib Rizik dibantai dengan pembunuhan karakter. Contohnya adalah chat mesum dengan Firja. Pertanyaannya, sampai saat ini Polri bisa nggak buktikan? Ya. Polri bisa nggak buktikan? Ya. Polri bisa nggak buktikan? Ya. Dibunuh karakternya supaya umat menjauhkan beliau, supaya rakyat Indonesia membenci beliau. Tapi demi Allah, karena karomahnya beliau, dalam darahnya ada mengalir darah Rasulullah, akhirnya beliau bukan makin dijauhi, yang ada makin didekati. Bukan makin dibenci, yang ada malah makin dicintai. Betul? Bapak Ibu perlu paham. Imam Ghazali juga sering menjelaskan, kalau satu kampung itu banyak orang alimnya, yang ahli sholatnya banyak, ahli puasa banyak, ahli zakatnya banyak, ahli yang lainnya banyak, tapi kalau ada kampung itu tempat maksiatnya dibela, tempat maksiatnya dilindungi, tempat maksiatnya dipelihara oleh oknum-oknum bejat, polisi-polisi hianat, maka kampung itu yang banyak orang alimnya bakal diazab oleh Allah Subhanahu. Pertanyaannya, Kota Malang banyak ke tempat maksiat? Banyak ke tempat maksiat? Banyak ke tempat munkarat? Banyak ke tempat kezaliman? Hati-hati Bu, bisa-bisa jadi sasaran, menjadi target Allah hancurkan ini Kota Malang. Nauzubillahimin. Berarti kalau di kampung ini nih, di kampung Gus Idris nih, misalnya banyak ada tempat nyimpen khamar, nyimpen depan narkoba, terus kita tahu, kita diem aja, bisa jadi di kampung jadi target, diajak oleh Allah Subhanahu. Pertanyaannya, ketika itu kampung ada tempat maksiat, lawan atau jangan? Lawan. Lawan atau jangan? Lawan. Lawan atau jangan? Lawan. Takbir. Allahu Akbar. Enggak boleh kita sholat cuma sendiri aja. Enggak boleh puasanya kita cuma sendiri aja. Enggak boleh amalan-amalan cuma sendiri aja. Yang gotong kita aja banyak. Ini kita mau sendiri aja, sholatnya sendiri, puasa sendiri, zakatnya sendiri, sedekah sendiri, semuanya sendiri, biar kata kita alim, dibilang soleh, dibilang hebat. Jangan salah saudara, apakah sholat kita lebih hebat dari sholatnya Nabi? Apakah puasanya kita lebih hebat dari puasanya Nabi? Apakah sedekahnya kita lebih banyak daripada sedekahnya Nabi? Sehingga meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tu'minuna billah wa rasulih wal jihadu fisabilihi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairan in kuntum ta'lamun. Maksudnya apa? Ketika engkau sudah mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka engkau wajib berjuang saudara dengan sungguh-sungguh. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Bi amwalikum disebut oleh Allah dengan harta dulu. Dengan harta dulu. Dengan harta dulu, kita punya uang. Ini misalnya contoh, kita punya guru.
Gus Idris sedang membangun daripada pondok pesantrennya. Kita nggak punya jasa, punya uang, atau punya uang nggak punya jasa, bisa dengan uang kita sedekah, berjuang infak di jalan Allah. Terus apalagi misalnya ada kita lihat saudara-saudara kita ini mengalami bencana musibah, bangun pesantren, bangun majelis, kita punya uang tapi kita nggak keluarin, itu uang jadi bala. Uang itu bakal jadi apa? Jadi nurunin bala dari Allah, uangnya buat perut kita sendiri. Akhirnya kita sudah biamwaliku berjuang dengan apa? Dengan harta, lalu berjuang dengan anfusikum, dengan nyawa, dengan darah, dengan raga, dengan jasa. Gus, saya gak punya uang buat bantu pesantren antum, Gus, tapi insya Allah saya punya tenaga, saya punya jasa, saya kuat fisik saya, insya Allah saya akan bantu, Gus. Nah ini yang cakep. Ini jangan guru kita lagi bangun pesantren, tahu guru kita lagi kesusahan, tahu guru kita lagi menderita, ini menang baik, diem baik. Bila yang sakit datang, Gus, saya sakit, Gus, minta doa. Lu datang ke kiai kalau ada butuhnya doang, datang ke Gus, ke Abuya, ke Abaib kalau lagi susah, kalau lagi nggak punya duit, banyak utang, dikejar debt collector, baru datang, Gus, saya banyak utang, Gus, minta amalan, Gus. Goblok ini. Banyak yang begitu? Banyak yang begitu? Kurang kompak. Banyak yang begitu? Habib, saya banyak utang, Habib, tolong doakan saya, berikan saya amalan wiridan biar utang saya lancar. Utangnya lancar, ingat apa enggak Habib ya? Ingat apa enggak? Lupa pasti, banyak yang lupa, betul nggak? Kita jangan jadi orang-orang yang orang munafik. Sampai sini jelas? Bisa dimengerti? Insya Allah. Nah tadi saudara sudah dirahmati oleh Allah, intinya pada malam hari ini selain memperingati milad guru kita, doakan. Beliau ini ulama karismatik, ulama muda, kiai muda. Apalagi beliau bukan cuma dakwah, beliau juga ngahikmah juga, nolong orang juga beliau. Ingat, semakin tinggi pohon bakal semakin kencang anginnya. Gus Idris ini semakin naik dikenal namanya, manfaat ilmunya bakal banyak fitnah. Pertanyaannya, kalau kita cinta sama guru, kalau ada yang zolimin, lawan jangan. Lawan jangan. Lawan. Kalau Gus Idris habis mengadakan tablik akbar, langsung dijemput polisi, misalnya nih dijemput polisi, lawan jangan. Lawan. Lawan jangan. Lawan. Kurang kompak, lawan jangan. Lawan. Siap mati untuk Gus Idris. Siap mati untuk ulama. Siap bela ulama. Siap. Takbir. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya sampaikan di sini, kalau memang ada Pak Polisi, kalau memang ada aparat negara, doakan agar aparat negara menjadi amanah dan nggak khianat. Kasus-kasus minggu yang lalu banyak tragedi terjadi, pembunuhan, bukan hanya pembunuhan, penusukan ulama. Ini berkaitan bulan apa? September. September ini tragedi apa? PKI. Kurang kompak, tragedi apa? PKI. Kurang kompak, tragedi apa? PKI. Tahun 1948 banyak tokoh-tokoh ulama, kiainya, gusnya, pesantrennya yang dibabat habis oleh Partai Komunis Indonesia. Yang perlu diketahui, DNA Aidit ini bukan harga habaib, bukan, betul nggak? DNA Aidit ini bukan habaib, bukan jamaah, bukan. Berita Nusantara Aidit, nama asli tokoh intelektual PKI. Yang perlu diketahui, karena zaman sekarang ini udah nggak ada disiarkan lagi dalam media PKI itu seperti apa, ideologinya gimana, tujuan visi misinya di Indonesia seperti apa. Ini berbarengan dengan Serikat Islam zaman itu. Kalau sejarah ini nggak dibuka, sejarah akan dikuasai lalu dibelokin oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Sama pelacur-pelacur sejarah biasanya akan dibelokkan. Kalau sampai sejarah dibelokkan, anak cucu kita nih, anak cucu kita nggak bakal tahu apa itu PKI. PKI itu seperti apa ideologinya, memisahkan agama dengan politik nggak akan tahu, menjauhkan Allah, menjauhkan manusia dengan hamba, dengan Rasulnya, dengan agamanya juga nggak tahu. Akhirnya yang terjadi apa saudara? Pengerusakan akidah, perusakan ideologi, akhirnya menjadi hancur bangsa Indonesia. Kira-kira rela nggak? Rela nggak? Jawa Timur ini harus menjadi contoh api perjuangan oleh provinsi-provinsi yang lain. Jawa Timur ini terahnya, leluhurnya, nenek moyangnya pejuang semua, ulama semua, bos semua. Kalau sampai rakyat Malang, Jawa Timur diam terhadap kemungkaran, diam terhadap kezaliman, maka kalian harus malu di hadapan Rasulullah, malu di hadapan ulama-ulama Jawa Timur yang membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. Oleh karenanya, rakyat Jawa Timur, warga Malang harus bangkit, harus maju untuk melawan siapapun yang ingin ubah Pancasila dari Indonesia. Allahu Akbar. Gak boleh malu. Kalau zaman sekarang beda. Zaman sekarang kalau pacarnya yang digoda, marah. Tanahnya diambil, marah. Betul nggak? Tapi kalau ulamanya dihina, syariatnya dihina, agamanya dihina, anak cucu nabinya dihina, dizalimi, diem aja. Ini Masya Allah, ini orang-orang munafik ini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum. Ini orang munafik mau coba nipu Allah nih.
Giliran tanahnya diambil dia marah, terus hartanya diambil dia marah, rumahnya digeser dia marah. Tapi ketika agamanya dinista, ulamanya diintimidasi, habaibnya dikriminalisasi, dia diem aja. Kira-kira Islam apa bukan? Islam apa bukan? Islam apa bukan? Jangan jadi Islam KTP ya saudara. Kita ini orang penyakitan semua yang datang kemari. Kita orang penyakitan semua. Penyakit apa? Penyakit apa? Penyakit hati paling utama nih. Maka jangan salah, Allah berikan ini wabah corona nih. Ntar baru kita bahas masalah corona, BLT Dinsos. Betul bu? BLT nyampe nggak bu? Woi, BLT nyampe nggak bu? BLT nyampe nggak BLT? BLT nggak nyampe, beras nggak nyampe, Indomie nggak nyampe. Salah RT apa salah RW? Betul nggak? Dari Dinsos turunnya sekian, turun lagi ke lurah, bupati, camat, terus turun, sampai soal dipotong, akhirnya yang terima cuma berapa kakak dari 50 kakak. Betul nggak? Betul nggak? Corona ini menghantam seluruh negara, bukan hanya Indonesia. Sampai-sampai negara lain takut sama Indonesia, bukan karena marwah, kehebatan, kegagahannya, bukan. Tapi takut kalau warga Indonesia berkunjung ke negara lain kena virus corona. Tapi enggak sama pemerintah Indonesia, siapapun boleh masuk, khususnya imigran Cina. Ini yang perlu ditanyakan nih, Pak Jokowi, kenapa imigran Cina masih boleh masuk? Betul nggak? Kita nggak rasis kita. Banyak daerah-daerah yang sampai saat ini dikuasain mereka. Konter HP banyaknya orang mana yang punya? Bos siapa banyak yang punya? Mall siapa yang punya? Investor siapa yang punya? Kita punya apa? Jongos. Kacau. Betul? Sepinter-pinternya orang Indonesia tetap jadi jongos. Di atasnya siapa? Asing. Betul nggak? Pertanyaannya, rela kita terus jadi jongos? Rela kita jadi jongos? Rela membiarkan tanah air Indonesia dicuci dengan darah, dicuci dengan air mata, dicuci dengan nyawa nenek moyang pejuang kita? Apa kita rela jikalau tanah air Indonesia direbut oleh bangsa lain, saudara? Tidak. Takbir. Mulai detik ini, mulai hari ini padamkan. Terus padamkan seluruh api-api kebatilan, bakar seluruh api-api perjuangan. Ikut siapa? Lewat siapa? Tadi ulama yang dibenci. Kalau kita nggak punya imam, apalagi di majelis, Masya Allah, Tariqul Jannah, harus kita punya mursyid, harus punya wali mursyid, harus kita punya baiat, supaya ada kita yang mengakui kita mau langsung ke Allah, mau langsung ke Rasulullah. Lewat siapa? Kita orang hina, orang fakir, orang susah, banyak dosa, banyak salah, banyak hina, kita mau langsung ke Gusti Allah, ke Rasulullah. Ora iso. Harus ada yang bertanggung jawab. Siapa wasilah kita? Siapa wasilah kita? Siapa guru kita yang menjembatani ketemu dengan Kanjeng Rasul, berjumpa dengan Allah? Siapa? Sendal Nabi terompah jadi mulia, sendal kulit. Sendalnya kotor, sendalnya jelek, jadi mulia, jadi suci, karena dibawa, diperantarain, diberikan wasilah. Waqtagu ilahil wasilah, diberikan jembatan. Siapa yang pakai? Kanjeng Nabi. Akhirnya itu sendal jadi mulia, terompah akhirnya jadi Masya Allah, jadi agung, gara-gara dipakai oleh kita. Siapa? Dibilang hamba 5 waktu ya bolong-bolong, sedekah milih-milih, betul nggak? Zakat juga milih-milih, tapi pengen masuk surga. Siapa yang jembatanin, bu? Siapa yang jembatanin? Harus ada guru mursyidnya, wali mursyidnya harus ada. Kalau nggak ada, siapa yang bawa kita ke Kanjeng Rasul? Siapa yang bawa kita ke hadapan Allah? Nah, oleh karenanya ini imam besar umat Islam Indonesia, insya Allah akan jadi jembatan kita berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Sebelum lanjut saya mau tanya, setengah 12 masih kuat? Masih kuat? Ini menjelang 26 September Gus. Kisaran 5 hari ini berbarengan dengan gerakan 30 SPKI Gus. Berarti imam besar kita instruksikan guru-guru kita untuk menggelar nobar, betul? Dengan ikutin protokol kesehatan. Sampai sini jelas, supaya anak cucu kita tahu sejarah kebiadaban Partai Komunis Indonesia. Kira-kira bahaya nggak? Bahaya nggak? Bahaya kalau sampai dibiarkan. Nih banyak orang gila ngakunya gila, yang nusuk Syekh Ali Jaber ngakunya orang gila. Kita harus menerap pasal tuh 351 KUHP itu. Harusnya kalau dia punya niat untuk menghilangkan nyawanya, maka dia kena pasal 338 KUHP itu. Barang siapa yang melukai atau merusak tubuh seseorang,
terus dengan benda saja apapun bentuknya melukai, maka dia kena pasal tuh. Maksudnya 2 tahun 4 bulan kurungan penjara, apalagi sampai menghilangkan nyawa bisa di atas 5 tahun. Pertanyaannya diproses nggak? Diproses nggak? Diproses nggak? Misalnya datang orang gila nusuk Gus Idris, misalnya, terus kita tahu orang ini nggak gila, gimana perasaan kita? Gimana perasaan kita? Lu ngaku cinta sama Gus Idris lu, Gus Idris mau ditusuk orang gila misalnya nih, yang nusuk kita tahu tetangga kita ini, yang nusuk tahu tetangga kita misalnya, terus kita diem aja dibilang gila, diem aja dibilang gila, ya goblok kalau diem aja. Lapor, Pak, ini orang gak gila, ini keluarganya, ini anaknya, ini istrinya, dia bisa main Facebook kayak yang kemarin nusuk Sally Jaber, betul nggak? Betul nggak? Berarti aparat hukum, Pak Polisi, aparat nih melayani rakyat, ngayomi rakyat, melindungi rakyat. Rakyat jelata susah, jangan dibikin susah. Rakyat jelata menderita, harusnya dibela, dibantu, jangan asing, sipit, salah, dibela, betul nggak? Ente orang mau dihakimin rakyat apa dihakimin Allah? Harus tobat, insya Allah pulang dari ini majelis nih Dorigul Jannah, seluruh polisi aparat negaranya amanah dan diberikan hidayah. Amin. Tadinya mau ngubarin acara Gus Idris, tobat langsung jadi muridnya Gus Idris. Amin. Terus punya gajinya disumbangin untuk Gus Idris. Amin. Buat bangun pesantrennya Gus Idris. Amin ya Rabbal. Amin. Terakhir sebelum saya tutup, ini Masya Allah, bahwasanya akhir zaman Pak Bu ini akan banyak fitnah-fitnah, ujian-ujian yang akan ditujukan kepada para ulama hak, kepada para ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Disinilah iman kita diuji, disinilah kecintaan kita juga diuji, dan disinilah kesetiaan kita diuji kepada para mereka habaib yang istiqomah, ulama yang istiqomah, guru kita yang istiqomah, untuk terus setia atau tidak. Kalau kita kesetiaannya sudah diuji oleh Allah, kecintaannya diuji oleh Allah, mahabbahnya diuji oleh Allah, maka insya Allah kita akan tergolong orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Pertanyaannya lagi, kalau sampai misalnya Gus Idris difitnah, padahal mah bukan fakta, hoax, padahal kira-kira makin cinta makin benci. Wih, makin cinta makin benci, makin cinta makin benci, majelisnya makin ramai makin sepi. Takbir. Karena saya yakin betul setiap daerah yang undang ulama-ulama amar ma'ruf nahi munkar biasanya ada intimidasi, baik sebelum atau sesudah. Betul nggak? Betul nggak? Antum ngapain undang ulama-ulama radikal? Ini ulama-ulama bahaya nih. Bahaya dari mana, goblok? Bahaya dari mana? Yang korupsi nggak bahaya, yang LGBT nggak bahaya, yang zina nggak bahaya, imigran yang bawa virus juga nggak bahaya. Ini ulama yang jaga ini agama, jaga ini bangsa dibilang bahaya. Hati-hati nih, maka umat Islam kudu bersatu. FPI dengan NU, Laskar dengan Banser kudu bersatu. Siap bersatu? Siap. Orang kompak siap bersatu? Siap. Siap berjuang? Siap. Siap bela agama? Siap. Siap bela syariat? Siap. Siap bela Nabi? Siap bela bangsa Indonesia? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir dalam kitab Imam Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, dalam kitab Risalatul Muawanahnya beliau menyampaikan, kata Rasulullah SAW, la taj'alu ta'ifatu min umati zahirna lal haq la yadurhum man hadalahum hatta yatiya amrullah. Bahwa nanti akan datang segolongan sedikit, cuma sedikit Pak Bu, cuma sedikit, nanti yang berani dengan terang-terangan zahirna lal haq, dengan berani terang-terangan menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan, menyampaikan yang ma'ruf, melawan kemunkaran. Dengan berani mereka difitnah, mereka dicaci, mereka dihujat, mereka diancam, mereka diintimidasi, mereka dipenjara, bahkan mereka mau dibunuh. Akan tetapi golongan yang sedikit tersebut tetap kuat, tetap istiqomah, tetap berani untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan kepada siapa? Kepada mereka penguasa yang zalim, kepada mereka siapapun yang zalim. Afdalul jihad kalimatul haq wa riwayah kalimatul adl inda sultanin jair. Mereka berani dengan terang-terangan menyampaikan keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Mereka diancam, mereka dituduh, mereka diintimidasi, tapi mereka enggak takut karena yang mereka cari adalah hidup mulia atau mati syahid. Pertanyaannya pada malam hari ini, kita menjadi pejuang atau pecundang? Pejuang atau pecundang? Pejuang atau pecundang? Jadi mulai detik ini, mulai hari ini pulang dari majelis, kita amal kita nggak banyak, sholat kita nggak banyak, puasa kita nggak banyak, sedekah kita nggak banyak, minimal kita punya kontribusi bela ini agama, minimal kita punya kontribusi bela habaib, minimal kita punya kontribusi bela ini bangsa, sehingga mereka yang akan menolong kita, menyelamatkan kita walaupun amal kita sedikit. Ini enggak amal sedikit udah sombong, amal sedikit sholatnya baru
sini? Paham nggak sampai sini? Ini barometer ujian kita, saudara. Ujian kita mana orang beriman, mana orang munafik, mana orang beriman, mana orang munafik. Rubah kita punya pola pikir. Bapak, ibu, anak-anaknya nih, pertanyaannya nih, tahu nggak kalau anaknya pacaran saat ini? Tahu nggak kalau anaknya pacaran? Nggak tahu, nggak tahu. Nah, anaknya kalau jauh dari habaib, jauh dari ulama, jauh dari gus, ini anak bakal rusak. Anaknya bakal hancur kalau dia jauh dari majelis, jauh dari habaib. Pertanyaannya, kalau anaknya pacaran langsung nikahin bu. Karena Indonesia mudah dirusak dengan sosok, dengan ikon. Contohnya tadi dibahas oleh guru kita Habib Rizik Al-Gadri, K-pop, Korea pop, Mobile Legend, TikTok. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Anak bu kalau udah main game online dipanggil denger apa enggak? Disuruh denger apa enggak? Ajan denger apa enggak? Tomat denger apa enggak? Berarti gamenya bahaya nggak? Bahaya nggak? Bahaya. Itu game akhirnya di-download, uangnya ngayain siapa? Yang punya siapa? Uangnya bisa jadi buat beli senjata yang pantas saudara kita di Palestina. Kudu jelas, umat Islam kudu pinter, tahu wawasan. Kalau cuma menang baik, sholat baik, ngaji baik, nggak ikut berjuang, diem aja. Pertanyaannya mau taruh di mana kita? Nabi Muhammad berjuang buat kita umat, buat kita agar kita selamat dari dunia hingga akhirat. Oleh karenanya warga Malang